Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Ini ada informasi yang viral di sosial media yang juga tadi ditemukan sama Celia ya, sudah disampaikan di awal. Ada lahan ratusan hektar di 2 desa pemirsa di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dilaporkan akan segera dilelang. Lokasi lahan berluas kurang lebih 800 hektar tersebut berada di 2 desa, yaitu Desa Sukamulya dan Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Desa Sukaharja dan Desa Sukamulya disebut-sebut dijadikan jaminan hutang ke bank. Kasus ini bermula dari sengketa lahan sitaan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI. Berdasarkan dokumen dari Desa Sukaharja pada tahun 1983, tanah adat seluas 406 hektar di kawasan Sukaharja yang berbatasan dengan Desa Sukawangi, kemudian masuk dalam jaminan pinjaman ke bank swasta. Kondisi tersebut menimbulkan kegelisahan bagi para warga desa. Kini, lahan yang diagungkan oleh pihak swasta dilakukan pemasangan plang dirampas atau disita oleh negara. Selain itu, membuat administrasi pertahanan ribuan warga diblokir. Nah pemirsa, kini kita bergabung bersama dengan Adi Purwanto, Sekretaris Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur untuk membahas mengenai desa yang dilelang ini. Tapi pertanyaan saya pertama adalah bagaimana kemudian awalnya pemerintah desa ini bisa mengetahui bahwa lahan tersebut ini dijadikan jaminan hutang di bank? Ya, terima kasih atas waktunya. Berawal dari PT Bank Perkembangan Asia di Darmawan memberikan pinjaman kepada Haji Madrawi selaku Direktur PT Perkebunan dan Peternakan Nasional Gunung Batu 1 pada waktu itu dengan jumlah anggaran pinjaman 850 juta dengan anggunan kurang lebih 406 hektar. Baik, tapi saat ini statusnya bagaimana? Disegel atau seperti apa desa Anda, Bapak? Ya, untuk sementara desa kami diblokir dalam pelayanan administrasi pertanahan. Tapi pada tahun 2025 itu dari Kejaksaan sudah memberikan keleluasan untuk mengurus administrasi pertanahan, tapi harus mekanismenya harus ke BPN dulu, harus memplotting dulu bidang tanah yang akan diurus administrasinya. Otomatis kan itu memakan biaya. Oke, tapi ada upaya tidak untuk mungkin dibicarakan langsung dengan tingkatan yang lebih tinggi pemerintahan begitu untuk membahas terkait dengan permasalahan pertanahan tersebut sehingga ini bisa menjadi hak milik dari desa? Ya sudah, sebelumnya pada tahun dulu itu pernah dilakukan musyawarah di desa dengan mengundang para elemen masyarakat. Kita mengundang pihak kecamatan juga. Kemudian di tahun 2025 itu udah ada audiensi di tingkat DPR Kabupaten Bogor, dan hasilnya itu udah ada pembukaan blokir. Akan tetapi dalam pelaksanaannya kita harus diplotting dulu bidang tanah. Akan tetapi yang 445 hektar itu tetap diplotting, belum bisa proses balik dama atau kepengurusan surat-suratnya. Oke, Pak Adi, dulunya desa ini apa, perkebunankah atau seperti apa sejarahnya? Dan tadi kan Anda sempat menyebutkan ya nama orang yang menjaminkan desa tersebut. Nah mungkin boleh lebih diperjelas lagi Pak, siapa identitas orang tersebut? Kalau Bank Perkembangan Aceh itu atas nama Cingcat Lir Darmawan. Kemudian dia memberikan pinjaman ke atas nama Haji Madrawi tahun 83. Kalau terkait dengan lokasi itu perkebunan atau pertanian. Oke. Di wilayah Gunung Batu 1, tepatnya di blok 16 Batu Karut. Oke, Haji Madrawi ya tadi Anda sebut. Siapa itu Pak? Warga situ kah atau seperti apa? Kalau Haji Madrawi dia yang menjalankan
peternakan atau perkebunan yang terima pinjaman dari Sri Darmawan atau Cingcat. Terus uangnya dipakai untuk Iya. apa, Pak? Apakah Anda juga mengetahui? Ya, karena di dalam Ya, kan ada pinjaman, uangnya sekitar 800 kalau juta. tujuannya mungkin untuk peternakan sama perkebunan, Oke. Berarti sekarang kan statusnya kalau seperti yang Anda sampaikan, Pak, uangnya dari sekitar 850 juta dengan anggunan 405 hektar, 406 hektar. Oke, baik. Tapi yang jadi pertanyaan kita juga, Pak, tadi sempat Anda sampaikan bahwa dari 800 hektar, ini artinya sisa 445 hektar begitu yang masih belum bisa dimiliki ataupun dibuka blokirnya. Upaya apa yang akan dilakukan ke depan? Ya, untuk Sukaharja Ralat itu bukan 800 hektar, kurang lebih 445 hektar. Oke. Kalau upaya sudah dilakukan, kita udah berkirim surat ke BPN Bogor, ke Bupati, tembusan ke BPN Bogor 2 dan di Cibinong, dan ke Seta juga udah ada tembusan dulu, pernah dikasih surat dari desa. Oke, lalu Pak, apakah ada indikasi keterlibatan kepala desa pada masa itu begitu? Apakah ada investigasi lanjutan atau lebih mendalam lagi agar kasus-kasus ini tidak terulang kembali? Karena desa kan harusnya tidak bisa dijaminkan begitu ya sebuah wilayah untuk meminjam uang ke bank begitu. Yaitu mungkin para mediator gitu, dan yang melakukan pinjaman ke Cingcat, ke Bank Perkembangan Asia yang di lapangannya itu. Kalau respon dari warga desa seperti apa? Karena ini juga viral di media sosial, dilelang begitu tanahnya. Ya, respon dari warga desa merasa permasalahan ini cepat dibereskan lah ke pihak-pihak dari BPN. Kalau dari BTN sendiri Iya. ada Warga masyarakat sih berharap perusahaan ini cepat kelar, buka blokir secepatnya gitu. Pengurusan administrasi jangan berbelit-belit ya kepada BPN Bogor Timur atau ke Bapeda Bogor. Oke. Kalau dari BTN atau pemerintah setempat, apakah ada bantuan mungkin untuk mencarikan solusi begitu agar tidak berlarut-larut, warga tidak menunggu terlalu lama ini? Ya, kalau proses bisa dilakukan dengan catatan sekarang harus plotting dulu ke BPN. Oke, baik, ini Plotting kan dulu ke BPN. ini kan dilelang begitu. Apakah sudah ada mungkin yang ingin membeli dan juga datang ataupun mensurvei lokasi? Kalau dipasarkan sudah, saya juga membantu memasarkan kepada warga yang berminat gitu ya. Tapi belum ada, Oke. belum ada yang mau. Baik, Pak Adi, kalau misalnya warga yang punya sertifikat, nah itu nasibnya gimana Pak Adi? Nah, justru itu yang sudah bersertifikat kan dia juga produk dari BPN nih. Nah, kepastian hukumnya bagaimana kita juga kan belum bisa menjawab gitu ya, karena kan sama-sama punya produk. Yang satu BLBI, sampai saat ini kita juga produk hukumnya apa gitu. Soalnya pernah datang ke desa, pihak BLBI yang kejaksaan belum kita lihat alasannya gitu. Baik, Pak Adi Purwanto, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Semoga permasalahan yang terjadi di desa bisa segera terselesaikan.